Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa sekarang ada banyak banget orang yang melakukan pekerjaan lebih dari satu? Jawabannya adalah sekarang banyak orang yang sedang menjalani side hustle atau polyworking. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih asing mendengar kata side hustle dan polyworking. Apa sih side hustle sama polyworking itu? Side hustle adalah pekerjaan tambahan yang dilakukan di luar pekerjaan utama. Tujuannya untuk menambah penghasilan dan menyalurkan hobi yang kalian punya. Tetapi, meskipun memiliki beberapa pekerjaan, tetapi tetap mempunyai satu pekerjaan utama yang diprioritaskan. Sedangkan polyworking adalah kondisi di mana seseorang memiliki beberapa pekerjaan utama atau proyek utama sekaligus. Dan semuanya itu dianggap penting tanpa ada satu pekerjaan utama yang diprioritaskan. Apa sih perbedaannya side hustle sama polyworking? Perbedaannya bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari segi prioritas. Side hustle mempunyai satu pekerjaan tambahan dan satu pekerjaan utama. Sementara polyworking menganggap semua pekerjaan merupakan pekerjaan yang setara. Lalu yang kedua dari segi waktu. Side hustle biasa dikerjakan saat akhir pekan atau pada malam hari. Sedangkan polyworking dijalani dengan jadwal yang fleksibel dan sepanjang hari. Kalau dari tujuan, side hustle lebih berfokus pada penghasilan tambahan, sedangkan polyworking diversifikasi pada karir dan kemandirian finansial. Lalu, kenapa sih banyak orang yang tertarik untuk melakukannya? Alasannya cukup beragam, yaitu mulai dari ingin menambah penghasilan, mengembangkan skill baru, menambah pengalaman dan relasi. Selain itu, dengan memiliki lebih dari satu pekerjaan, seseorang tidak bergantung dalam satu pendapatan tersebut dan bisa lebih fleksibel untuk menentukan arah karirnya. Nah, biar lebih kebayang, ini dia contohnya. Contoh side hustle adalah seorang pelajar yang berjualan online di waktu luang dan juga seorang karyawan kantor yang bekerja sebagai freelance design di malam hari. Nah, itu juga termasuk satu pekerjaan utama dan juga satu pekerjaan tambahan. Sedangkan contoh polyworking sendiri adalah seorang mahasiswa yang menjadi guru les private sekaligus berjualan online dan menjadi content creator. Hal ini disebut polyworking karena memiliki lebih dari 2 pekerjaan utama sekaligus. Nah, bagaimana cara membedakan ciri-cirinya? Side hustle biasanya memiliki waktu yang fleksibel. Pekerjaan tambahan, gaji tambahan bisa dilakukan secara online maupun offline dan bisa diputuskan kapan saja. Sementara itu, polyworking ditandai dengan memiliki banyaknya pekerjaan utama, manajemen waktu yang ketat, serta fleksibilitas yang tinggi dan orientasi pada produktivitas dan kemandirian yang finansial. Penutup, baik side hustle maupun polyworking sama-sama bisa menjadi pilihan di era sekarang. Tinggal disesuaikan dengan kemampuan dan waktu dan juga tujuan masing-masing. Kita akan mewawancarai tentang apa yang harus dimiliki Gen Z saat masuk dalam dunia kerja. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu menurut Ibu, sikap apa yang paling penting dimiliki Gen Z saat pertama kali masuk dunia kerja? Oke. Di dunia kerja pasti dibutuhkan good attitude ya. Selain disiplin, itu of course ada good attitude. Di mana-mana mau skillnya bagus tapi nggak good attitude, itu nggak bakalan mudah diterima gitu. Kalau first impression orang mesti attitude-nya dulu pasti. Itu menurut saya. Karena anak Gen Z sekarang masih agak akhlakles lah kadang-kadang ya. Ya. Oke. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu selain ijazah, keterampilan apa yang paling dicari di dunia kerja saat ini? Keterampilan ya? Berarti apa yang bisa ya? Ya. Kalau dari aku 2 hal yang harus kamu pegang kalau mau jadi yang dapat gampang kerja. Bahasa Inggris dan IT. Udah. 2 hal itu kamu bisa masuk dimanapun, kamu kerja dimanapun karena 2 hal itu sangat penting di dunia yang sekarang. Bisa kerja di luar negeri juga kan, cuannya dolar ya kan? Ya, betul. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu banyak Gen Z
ingin hasil cepat. Bagaimana membangun mental sabar dan konsisten dalam dunia kerja? Ini lebih ke mental sih sebenarnya ya. Ketika nanti misalnya kena pressure atasan atau apa, ya itu harus lebih tough lagi aja, lebih sabar lagi aja. Sarannya jangan menyerah dulu, let it go, let it flow, satu-satu masalah yang diatasin. Kalau mau bertahan, biasanya mau jadi pemenangnya gitu aja. Yang sabar yang menang. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu seberapa penting kemampuan komunikasi dan kerja tim bagi Gen Z dan bagaimana cara melatihnya? Seberapa penting ya, aku selalu menomorsatukan public speaking ya di mana-mana pun, karena di kerjaan manapun kalian butuh yang bisa ngomong. Kalau pinter doang tapi nggak bisa ngomong, apa yang mau dimaksudkan nggak maksud juga gitu loh, nggak ngerti, nggak nyampe. Dan tahu sendiri public speaking itu bisa merubah apapun, anything. Event itu kamu bikin event terus ngadain promosi atau apa kan public speaking lagi yang dipakai ya kan. Sales atau apa public speaking lagi yang dipakai. Apapun harus pinter ngomong, itu nomor satu sih. Komunikasi itu penting banget. Jadi buat kalian yang belum terlalu bisa public speaking, Gen Z, yuk belajar public speaking lah. Biar makin kece. Kalau oke ngomongnya kan meski pinter, oke ngomongnya itu bakal digampang di-hire sama perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu pesan atau motivasi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Gen Z agar lebih siap dan matang memasuki dunia kerja? Oke. Satu, mentalnya jangan gampang rapuh. Kalau ada masalah, tenangin dulu diri. Nggak perlu nyalain orang lain, nggak perlu ngerasa insecure. Terus pokoknya selalu upgrade skill, selalu upgrade kurikulum vitae biar semakin gampang di-hire oleh perusahaan. Gitu aja. Thank you semuanya. MC-nya diem aja. Oke, terima kasih.